Perhatikan hipotesa-hipotesa di bawah ini. A. Jika saya belajar atau jika saya jenius, maka saya akan lulus ujian matematika. B. Saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. C. Jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Dan D. Saya tidak belajar. Nyatakan kalimat-kalimat di atas dengan simbol-simbol logika. Dan gunakan prinsip inferensi logika untuk menentukan kesimpulan dari hipotesa-hipotesa di atas. Setelah membacakan soal, saya telah membuat simbol-simbol yang diketahui dari pernyataan-pernyataan tersebut. Yang pertama, P sama dengan saya belajar, Q sama dengan saya jenius, R sama dengan saya lulus ujian matematika, S sama dengan saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Hipotesanya dapat kita tuliskan seperti ini. A. Jika saya belajar atau jika saya jenius, maka saya akan lulus ujian matematika. Nah, jika saya belajar itu dapat dituliskan dengan simbol P, atau itu dapat dituliskan dengan simbol disjungsi. Jika saya jenius itu dapat dituliskan dengan simbol Q. Maka dapat dituliskan dengan simbol implikasi. Saya akan lulus ujian matematika dapat dituliskan dengan simbol R. Bagian B. Saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Terdapat kata tidak pada kalimat ini. Berarti kita dapat menuliskannya dengan simbol negasi S. Bagian C. Jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Nah, jika saya lulus ujian matematika, dapat dituliskan dengan simbol R. Maka dapat dituliskan dengan simbol implikasi. Saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika dapat dituliskan dengan simbol S. Bagian D, saya tidak belajar, dapat dituliskan dengan simbol negasi P karena terdapat kata tidak pada kalimat ini. Baiklah, untuk langkah terakhir saya akan membuat kesimpulan dari simbol-simbol pernyataan yang telah saya buat. Untuk premis pertama, saya mengambilnya dari bagian A, yaitu P atau Q implikasi R. Premis yang kedua, saya mengambil dari bagian D, yaitu negasi P. Konklusi atau kesimpulannya yaitu Q implikasi R. Kesimpulan nomor 2 yaitu premis 1, saya mengambilnya dari kesimpulan bagian 1 yaitu Q implikasi R. Premis yang kedua atau pernyataan yang kedua itu saya mengambil dari bagian C, yaitu R implikasi S. Konklusinya atau kesimpulannya adalah Q implikasi S. Kesimpulan ketiga, premis satunya saya ambil dari kesimpulan nomor 2, yaitu Q implikasi S. Premis kedua atau pernyataan keduanya yaitu negasi S. Konklusi atau kesimpulannya yaitu negasi Q. Jadi kesimpulannya yaitu negasi Q atau bisa juga disebut saya tidak jenius. Nah, kesimpulan yang pertama, saya menggunakan hukum silogisme disjungsi. Kesimpulan yang kedua, saya memakai hukum silogisme hipotesis. Dan kesimpulan yang ketiga, saya menggunakan modus tollens.